kembali di edisi kesempatan pada kali ini. Saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua yang kaum muslimin dan muslimah, laki-laki dan perempuan dimanapun berada, masih dalam naungan rahmat Allah dan ampunannya, masih dalam naungan rahmat Allah dan perlindungannya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari mara bahaya yang bisa datang tiba-tiba, baik yang berada di langit dan berada di bumi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di siang hari ini saya kembali ingin berbagi setelah menyapa teman-teman sekalian. Izinkanlah kali ini kami membacakan hadis yang termaktub dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Pada kesempatan di kali ini tentang kisah seorang pemuda yang meminta berzina kepada Rasulullah SAW seperti itu. Yaitu hadis ini bisa ditemukan nanti di Musnad Imam Ahmad di nomor hadis 21.185 ya, di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu telah menceritakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Yazid bin Harun, dan telah menceritakan kepada Yazid bin Harun, yaitu Haris, yang telah menceritakan kepada Haris. Sulaim bin Amir telah menceritakan kepada Sulaim bin Amir, yaitu Abu Umamah berkata, sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW, seperti itu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Nah, orang-orang pun mendatanginya, atau para sahabat yang di sekitar Rasulullah mendatanginya, lalu melarangnya. Dalam redaksi yang lain, mereka melarangnya dengan keras seperti itu. Dan mereka, para sahabat, berkata kepada pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perzinahan tadi, jangan, seperti itu. Atau dalam redaksi hadisnya dikatakan mah seperti itu, jangan. Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah. Jadi Rasulullah ketika mendengar permintaan pemuda tadi yang meminta izin kepadanya untuk berzina, tidak langsung marah. Inilah ketinggian akhlak Rasulullah SAW, sangat mulia sekali menghadapi persoalan yang sahabat pun seketika marah. Rasulullah masih bisa menempatkan porsinya, karena bisa jadi yang bertanya ini belum mengetahui tentang hukuman berat, ya, beratnya hukuman orang yang melakukan perzinahan. Kata Rasulullah, mendekatlah. Lalu pemuda tersebut ia mendekati Rasulullah SAW dan duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ditanya ya pemuda tadi dengan pertanyaan yang menghujam ke dalam hatinya, apa kau menyukai berzina dengan ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulullah SAW, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW kemudian bersabda lagi dengan pertanyaan, orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apa kamu menyukai berzina dengan putrimu? Orang itu, pemuda tadi, menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW kemudian bersabda, orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan putri-putrinya mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apa kau menyukai berzina dengan bibimu dari pihak ayah? Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW kemudian bersabda lagi, terus menghujani orang tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghujam ke dalam hatinya. Rasulullah bersabda kembali, orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan bibi-bibi mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda kembali, apakah menyukai berzina dengan bibimu dari pihak ibu? Tidak, kata pemuda tadi, demi Allah wahai Rasulullah SAW, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan bibi-bibi mereka, baik dari golongan bibi dari bapak pun dari jalur ibu, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau kepada pemuda tersebut. Ya, dalam redaksi dikatakan diletakkan di bagian bahunya seperti itu, maksudnya ditepuk pelan dan berdoa. Yaitu doa Rasulullah ini yang bisa kita hafalkan agar kita dan anak cucu kita semuanya terhindar dari perbuatan zina. Apa itu doanya? Bunyi doanya? Yaitu sebagai berikut. Allahumma ighfir zambahu wa tahhir qalbahu wa sahhin farjahu. Yaitu Allahumma ighfir, jelas ya, ya Allah ampunilah kesalahannya. Yaitu ya Allah ampunilah segala kesalahannya. Ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, yaitu bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Inilah 3 kalimat doa yang Rasulullah ucapkan. Inti sari dari doanya tersebut yang bisa menghindarkan kita daripada perzinahan, yaitu doanya, lafaznya Allah maghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa sahhin farjahu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya, atau kita bisa untuk diri kita sendiri. Bisa misalnya, ya Allah ampunilah dosaku, Allah maghfirli, seperti itu. Pada kali ini jika ada yang
datang dan minta didoakan atau ada perbuatan yang nyeleneh yang ingin dia lakukan, maka kita bisa mendoakannya dengan ya Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, seperti itu. Ini paling utama. Wa tahir itu bersih, kebersihan dari dalam ya. Tahir. Jadi kalau nazofa bersihnya dari bagian luar, sifatnya fisik seperti ini. Kalau tahir ini bab toharo kita belajar itu enggak sekedar hanya membasuh badan, tidak hanya sekedar menghilangkan janabat ataupun hadas besar pada bagian luar, tapi juga membersihkan noda-noda yang mengotori jiwa, mengotori hati kita. Makanya bab fikih itu pasti kitab yang dipelajarinya, misalnya kitab sunan itu pasti tentang bab taharah pada bab yang pertama sebelum kepada ibadah yang lainnya. Itu saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi suatu kemanfaatan dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho apa-apa yang telah kita lakukan, apa yang kita simak dan apa yang kita bagikan kepada teman lain, agar teman yang lain juga merasakan apa yang kita rasakan berupa kenikmatannya mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.